orang yang melihat sendiri kejadian itu, dialah yang memberitakan hal itu, supaya kalian juga percaya. Dan kesaksiannya itu benar, dan ia tahu bahwa itu benar. Hal itu terjadi supaya terlaksana apa yang tertulis dalam Molyaul Alkitab, yaitu tidak satu pun dari tulangnya akan dipatahkan. Di dalam Molyaul juga tertulis, mereka akan memandang dia yang sudah mereka tikam. Setelah itu, Yahusaf dari Arimatea minta izin dari Pilatus untuk mengambil jenazah Yahushua. Yahusaf adalah pengikut Yahushua, tetapi secara sembunyi-sembunyi sebab ia takut kepada para penguasa Yahudim. Pilatus memberi izin kepadanya, jadi ia pergi mengambil jenazah Yahushua. Nakdimos yang dahulu pernah datang kepada Yahushua pada waktu malam, pergi juga bersama Yahusaf. Nakdimos membawa ramuan mur dan gaharu, seluruhnya kira-kira 30 kilogram banyaknya. Kedua orang itu mengambil jenazah Yahushua, lalu membungkusnya dengan kain kafan bersama-sama dengan ramuan wangi itu, menurut adat penguburan orang Yahudim. Di tempat Yahushua disalibkan ada sebuah taman. Di dalam taman itu ada sebuah kuburan baru yang belum pernah dipakai untuk penguburan orang. Karena kuburan itu dekat dan hari Syabos hampir mulai, mereka menguburkan Yahushua di sana. Pada hari Minggu pagi, waktu masih gelap, Mauro Magdalena pergi ke kuburan. Ia melihat batu penutupnya sudah digeser dari lubang kubur itu, maka ia lari mencari Syamiul Kafos dan pengikut yang dikasihi Yahushua, dan berkata kepada mereka, Molyaul sudah diambil dari kubur, dan saya tidak tahu di mana dia ditaruh. Lalu Kafos dan pengikut lain itu pergi ke kuburan. Keduanya berlari, tetapi pengikut lain itu lebih cepat dari Kafos, dan ia sampai lebih dahulu di kuburan. Ia menengok ke dalam kuburan dan melihat kain kafan terletak di situ, tetapi ia tidak masuk. Syamiul Kafos menyusul dari belakang, lalu langsung masuk ke dalam kuburan itu. Ia melihat kain kafan terletak di situ, tetapi kain yang diikat pada kepala Yahushua tidak ada di dekatnya, melainkan tergulung tersendiri. Kemudian, pengikut yang lebih dahulu sampai di kuburan masuk juga. Ia melihat dan percaya. Sampai pada waktu itu, mereka belum mengerti apa yang tertulis dalam Molyaul Alkitab, bahwa ia harus bangkit dari mati. Sesudah itu, pengikut-pengikut Yahushua itu pulang. Mauro Magdalena berdiri di depan kuburan sambil menangis. Sementara menangis, ia menjenggok ke dalam kuburan.
lalu melihat dua malaikat berpakaian putih. Mereka itu duduk di bekas tempat jenazah Yahushua, yang satu di bagian kepala dan yang lainnya di bagian kaki. Malaikat-malaikat itu bertanya, "Ibu, mengapa menangis?" Mauro menjawab, "Molkhiul saya sudah diambil dan saya tidak tahu ia ditaruh di mana." Setelah berkata begitu, ia menenggok ke belakang dan melihat Yahushua berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu Yahushua. Yahushua bertanya kepadanya, "Ibu, mengapa menangis?" "Ibu mencari siapa?" Mauro menyangka itu tukang kebun, jadi ia berkata, "Maor, Pak." "Kalau Maor yang memindahkan dia dari sini, tolong katakan kepada saya di mana Maor menaruh dia, supaya saya dapat mengambilnya." Yahushua berkata kepadanya, Mauro menoleh kepada Yahushua lalu berkata dalam bahasa Ibrani, "Ro'ebohi," berarti guruku. "Jangan pegang ani," kata Yahushua kepadanya, karena ani belum naik kepada Yahuabi. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan beritahukanlah kepada mereka bahwa sekarang ani naik kepada Yahuabu dan Yahuabumu, Yahuulku dan Yahuulmu yang penciptamu. Maka Mauro pergi memberitahukan kepada pengikut-pengikut Yahushua bahwa ia sudah melihat Molkhiul dan bahwa Molkhiul sudah mengatakan semuanya itu kepadanya. Pada hari Minggu itu juga, ketika sudah malam, pengikut-pengikut Yahushua berkumpul di sebuah rumah dengan pintu-pintu yang terkunci, sebab mereka takut kepada para penguasa Yahudim. Tiba-tiba Yahushua datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Shalom, sejahtera bagimu." Sesudah berkata begitu, ia menunjukkan kepada mereka tangan dan lambungnya. Pada waktu melihat Molkhiul, mereka gembira sekali. Lalu Yahushua berkata kepada mereka sekali lagi, "Shalom, sejahtera bagimu." Seperti Yahuabu mengutus ani, begitu juga ani mengutus kalian. Lalu ia meniupkan napasnya kepada mereka dan berkata, "Terimalah Ruha Yahu. Kalau kalian mengampuni dosa seseorang, Yahuul juga mengampuninya." Again, kalau kalian mengampuni dosa seseorang, Yahuul juga mengampuninya. Kalau kalian tidak mengampuni dosa seseorang, Yahuul juga tidak mengampuninya. Thomas yang disebut si Kembar
seorang dari 12 pengikut Yahushua tak ada bersama yang lain ketika Yahushua datang. Maka pengikut-pengikut Yahushua yang lain berkata kepada Thomas, "Kami sudah melihat Molchiul." Tetapi Thomas menjawab, "Kalau saya belum melihat bekas paku pada tangannya, belum menaruh jari saya pada bekas-bekas luka paku itu, dan belum menaruh tangan saya pada lambungnya, sekali-kali saya tidak mau percaya." Seminggu kemudian, pengikut-pengikut Yahushua ada lagi di tempat itu, dan Thomas hadir juga. Semua pintu terkunci, tetapi Yahushua datang dan berdiri di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Shalom sejahtera bagimu." Kemudian Yahushua berkata kepada Thomas, "Lihatlah tanganku, dan taruhlah jarimu di sini. Ulurkan tanganmu dan taruhlah di lambungku. Jangan ragu-ragu lagi, tetapi percayalah." Thomas berkata kepada Yahushua, "Molchiulku dan Yahuulku." Maka Yahushua berkata kepadanya, "Engkau percaya karena sudah melihat ani, bukan? Berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat ani. Masih banyak lagi keajaiban-keajaiban lain yang dibuat Yahushua di depan pengikut-pengikutnya, tetapi tidak ditulis di dalam buku ini. Tetapi semuanya ini ditulis supaya kalian percaya bahwa Yahushua adalah Hol Mehushkai, yang Mesias, Raja Penyelamat, Baor, anak Yahuul, dan karena percaya kepadanya, kalian memperoleh hidup." Setelah itu, Yahushua memperlihatkan diri sekali lagi di Danau Tiberias kepada pengikut-pengikutnya. Beginilah terjadinya. Suatu hari, Syamiul Kafos, Thomas yang disebut si Kembar, Nokhanul dari Kana de Galilea, anak-anak Zebedeo, dan dua pengikut Yahushua yang lainnya sedang berkumpul. Kata Syamiul Kafos kepada yang lain, "Saya mau pergi menangkap ikan." "Kami ikut," kata mereka kepadanya. Maka pergilah mereka naik perahu, tetapi sepanjang malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika matahari mulai terbit, Yahushua berdiri di pantai, tetapi mereka tidak tahu